Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Novia Dwi Utami, saya perwakilan dari A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Leukemia. Disusun oleh Alvina Larasati, Wahyu Afrilia, Nada Afia Qurani, Khairunisa, Yunita, Firdayatin Janati, Sita Rahmawati, Serliana Meilani, Septinia Indah Cahyani, Ajeng Novia Dwi Utami, Perdana Isnaini, dan Aprilia Dwi Narwati. Leukemia. Leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta sering disertai adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan, yang dapat menyebabkan terjadinya anemia trombositopenia. Etiologi leukemia yang pertama yaitu ada faktor endogen, bersifat herediter dan kelainan genetik. Untuk yang kedua yaitu faktor eksogen, ada radiasi, zat kimia, dan infeksi virus. Manifestasi klinis, tanda dan gejala awal leukemia dapat termasuk demam, anemia, perdarahan, kelemahan, nyeri tulang atau sendi dengan atau tanpa pembengkakan. Purpura merupakan hal yang umum serta hepar dan lian membesar. Jika terdapat infiltrasi ke dalam susunan saraf pusat dapat ditemukan tanpa meningitis. Cairan cerebrospinal mengandung protein yang meningkatkan dan glukosa menurun. Penata laksanaan medis. Transfusi darah diberikan jika kadar hemoglobin kurang dari 6 gram per sen. Pada trombositopenia yang berat dan perdarahan yang masif dapat diberikan transfus trombosit. Kortikosteroid seperti prednison, kortison, dexamethasone, dan sebagainya. Setelah dicapai remisi, sel kanker sudah tidak ada lagi dalam tubuh dan gejala klinik membaik. Dosis dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dihentikan. Sitostatika. Bentuk terapi utama adalah kemoterapi dengan kombinasi vincristine, asparaginase, prednison untuk terapi awal dan dilanjutkan dengan kombinasi mercaptopurin, metotrexate, vincristine, dan prednison untuk pemeliharaan. Radiasi untuk daerah kraniospinal dan injeksi intratekal obat kemoterapi dapat membantu mencegah kekambuhan pada sistem saraf pusat. Imunoterapi merupakan cara pengobatan yang baru. Setelah tercapai remisi dan jumlah sel leukemia yang cukup rendah 105-106, imunoterapi diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu transplantasi sumsum tulang. Komplikasi leukemia yang pertama yaitu ada kegagalan sumsum tulang merupakan hipofungsi sumsum tulang primer sehingga terjadi penurunan produksi semua unsur sel hemopoietik atau pansitopeni, kelelahan atau fatigue. Kemudian perdarahan bleeding, penurunan jumlah trombosit dalam darah. Trombositopenia pada keadaan LGK dapat mengganggu proses hemostatis. Keadaan ini dapat menyebabkan pasien mengalami epistaktis, perdarahan dari gusi, peti, dan hematon. Rasa sakit atau pain. Rasa sakit pada LGK dapat timbul dari tulang atau sendi. Pembesaran limpa, splenomegali, kelebihan sel-sel darah yang diproduksi saat keadaan LGK sebagian berakumulasi di limpa. Hal ini menyebabkan limpa bertambah besar, bahkan beresiko untuk pecah. Kemudian stroke atau clotting yang berlebihan, excess clotting. Beberapa pasien dengan kasus LGK memproduksi trombosit secara berlebihan. Jika tidak dikendalikan, kadar trombosit yang berlebihan dalam darah trombosit dapat menyebabkan clot yang abnormal dan mengakibatkan stroke. Untuk yang terakhir yaitu infeksi leukosit yang diproduksi dalam keadaan LGK adalah abnormal, tidak menjalankan fungsi imun yang seharusnya. Abnormalitas genetik, radiasi pola hidup, agen HTLV, dan retrovirus jenis cRNA. Kemudian mutasi stomatik pada DNA, terjadi pembelahan sel yang terganggu, kemudian sel inti limfoid
tulang rusak, kemudian pertumbuhan abnormal di sumsum tulang. Untuk pembelahan sel terganggu dapat menyebabkan myoblas belum matang, memproduksi sel dalam darah normal terganggu, kemudian eritrosit, platelet, dan granulosit berkurang, eee, terjadi resiko perdarahan, kemudian muncul resiko infeksi. Kemudian untuk pembelahan sel terganggu, terdapat infiltrasi ekstramemudar menyebabkan pembesaran hati dan nodus limfe, kemudian nyeri tulang dan persendian, kemudian diagnosanya nyeri akut. Kemudian pada saat mutasi somatik pada DNA, terjadi sel inti limfoid tunggal rusak, kemudian keganasan proliferasi limfoblas, gangguan nutrisi, kemudian terjadi mual muntah. Diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk pertumbuhan abnormal di sumsum tulang, ada disfungsi sumsum tulang. Kemudian produksi sel darah merah turun, kemudian kadar Hb turun, oksigen pun turun, hipoksia sistemik, kemudian laju metabolik meningkat, mengakibatkan sumber energi turun, dan pasien mudah lelah. Diagnosanya intoleransi aktivitas. Kemudian disfungsi sumsum tulang disfungsi sumsum tulang, terjadi trombosit turun, kemudian pembekuan darah tidak adekuat. Nah, perdarahan kan menjadi abnormal, kemudian mengakibatkan pasien tersebut kehilangan banyak darah. Nah, untuk diagnosanya yaitu resiko penurunan volume cairan. Baik, untuk min-map leukemia. Norman blood, definisinya penyakit akibat terjadi proliferasi sel leukosit yang abnormal dan ganas serta sering disertai adanya jumlah leukosit yang berlebihan dari sel pembuat darah yang bersifat sistemik. Kemudian untuk leukemia tersebut, penatal kesanaannya ada transfusi darah, kortikosteroid, sitostatika, imunoterapi, transplantasi sumsum tulang. Untuk tanda gejalanya pucat, malaise, kelelahan, perdarahan gusi, mudah memar, petekia dan ekimosis, nyeri abdomen yang tidak jelas, berat badan turun, iritabilitas, muntah, kemudian sakit kepala atau pusing. Untuk komplikasinya itu sendiri yaitu kegagalan sumsum tulang, kelelahan, perdarahan, bleeding, rasa sakit, pain, rasa sakit pada LGK dapat timbul dari tulang atau sendi, pembesaran limpa, splenomegali, stroke atau clotting yang berlebihan, excess clotting, infeksi. Kemudian untuk penyebab leukemia itu sendiri ada dua, yaitu eksogen dan endogen. Untuk eksogen ada radiasi, zat kimia, kemudian infeksi virus. Untuk endogen ada herediter, kelainan genetik, mutasi genetik dari gen yang mengatur sel darah yang tidak diturunkan. Cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.